Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Fadilah dari Angkatan 4 Kelompok 3 Latihan Dasar CPNS tahun 2022. Di sini akan saya jelaskan bagaimana contoh perilaku Smart ASN yang memuat 4 pilar digital, yaitu yang pertama adalah digital skill, yang kedua adalah digital culture, yang ketiga adalah digital ethic, dan yang terakhir adalah digital safety. Berikut yang pertama adalah digital skill atau cakap bermedia digital. Kita sebagai ASN harus memiliki kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Di mana untuk acuan tersebut yaitu dapat mengetahui dasar penggunaan perangkat keras digital baik HP maupun PC. Yang kedua adalah pengetahuan dasar tentang mesin telusur atau search engine dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci dan memilah berita yang benar. Selanjutnya adalah pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti settings atau peraturan aplikasi tersebut. Yang terakhir yaitu pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital atau e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Untuk meningkatkan skill digital atau cakap menggunakan media digital, kita harus selalu menggunakan media untuk selalu belajar dan melihat tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi atau media platform terbaru. Buka aplikasi sehingga tampilan halaman seperti ini. Selanjutnya adalah digital culture atau budaya bermedia digital, di mana kita sebagai smart ASN harus memiliki kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, di mana mengacu pada pengetahuan dasar akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan hidup berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila di mesin telusur seperti perpecahan, radikalisme, dan lain-lain. Ketiga adalah pengetahuan dasar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi menjunjung nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya adalah pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri dalam kegiatan produktif lainnya dalam bermedia digital. Dunia maya dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Tak terbatas waktu dan jarak, doktrin yang diyakini makin masif ditebarkan. Anak muda menjadi sasaran empuk untuk direkrut menjadi pengantin atau pelaku bom bunuh diri, termasuk beraksi seorang diri yang dikenal dengan lone wolf. Menarget anak muda galau dengan paparan-paparan yang hyper maskulin atau masculinity yang bermasalah atau toxic masculinity. Selanjutnya adalah digital ethic, mana etika dalam bermedia digital, di mana kita sebagai smart ASN dituntut memiliki kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari, di mana mengacu pada pengetahuan dasar akan peraturan regulasi yang berlaku serta tata krama dalam bermedia digital. Selanjutnya adalah pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoaks dan tidak sejalan, seperti contoh pornografi, perundungan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital. Dalam bermedia sosial, kita harus selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar tidak menyakiti hati orang lain dan pembaca dalam media sosial atau dalam kehidupan sehari-hari bermedia digital. Yang terakhir adalah digital safety atau aman bermedia digital, di mana kita sebagai smart ASN dituntut memiliki kemampuan individu dalam mengenali, melaporkan, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari, di mana mengacu pada dasar fitur proteksi perangkat keras, sandi, fingerprint, pengetahuan dasar, dan memproteksi identitas digital atau kata sandi. Pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, memahami spam dan phishing. Terakhir yaitu pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosmed. Kita mulai dari penipuan yang pertama, yaitu modus merchant atau toko bodong. Modus penipuan merchant bodong itu ada banyak banget macamnya, dan seringkali itu nyasar barang yang lagi ngetren. Contohnya nih, pas awal pandemi, banyak banget merchant bodong yang jual masker dan alat kesehatan murah. Nah, belakangan ini, modusnya tuh marak ngincar para gamers. Penipu biasanya berpura-pura jadi merchant atau penjual voucher atau item game gitu ya, kayak skin dan diamond Mobile Legends, yang harganya tuh murah banget di bawah harga pasar. Seringkali para korban tuh nggak ngecek akun penjual lebih lanjut dan langsung bayar aja transfer via GoPay atau metode transfer lain. Setelah dapat kiriman uang dari korban, penipu bakal ngilang gitu aja dan ngeblokir nomor juga akun media sosial korban buat